Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang tetap kita rasakan pada sore hari ini, kenikmatan yang jauh harus kita syukuri, yang mana kalau kita pikirkan secara mendalam, kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Baik, kenikmatan itu berupa yang zahir, salah satunya adalah kenikmatan makan, kenikmatan tidur, kenikmatan bepergian dengan cara yang mudah, duduk di masjid kita mendapatkan tempat yang nyaman, bisa duduk di atas karpet dengan kondisi masjid memakai kipas, yang mana ini belum tentu dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Sekalipun mereka adalah seorang raja sekalipun. Mungkin yang pernah tahu rasanya dinginnya AC yang kita rasakan, tahu enaknya makanan zaman sekarang, gampangnya kalian bepergian ke luar negeri dengan hanya ditempuh beberapa jam, dengan kondisi naik pesawat yang mana di situ nyaman. Ini adalah kenikmatan yang secara zahirnya saja harus patut kita syukuri, yang mana orang-orang terdahulu itu belum tentu merasakannya. Kalau kalian nggak percaya, tanya sama Firaun. Nah, coba tanya sama Firaun, pernah nggak naik pesawat? Nggak pernah. Dia tahu nggak enaknya AC? Nggak tahu. Enaknya es buah? Tidur pakai apa itu, tilam, pinggir, apalagi bantal. Di zaman orang terdahulu nggak ada itu AC, nggak ada pesawat. Sehebat apapun orang dulu, raja-raja terdahulu, kalau yang namanya bepergian juga naik unta. Di mana dia duduknya? Ya di atas unta, kondisinya panas. Apakah di dalam tenda unta itu ada AC-nya? Apakah ada tukang kipasnya? Belum tentu juga. Tetap isut, merasakan panas. Kita bepergian jauh sebentar dengan kondisi yang nikmat. Ini baru zahirnya saja. Kenikmatan yang batinnya kita rasakan adalah kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman Islam, sehingga kita bisa masuk di pesantren Al-Kautsar Al-Akbar dan kita cintai, dan kita di sini bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya.
harus kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita sanjung sadikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, melanjutkan kajian yang pernah disampaikan pada saat itu masih nyicil, belum sempat habis, maka mungkin ini akan dibahas sedikit. Habis itu kita lanjut materinya. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Tariqus sholati yudha'afu lahul ajabu li'afain wa ya'ti yawmal qiyamati. Tariqus sholati. Apa tariqus sholat? Apa tariqus sholat? Ini kalian lemes kenapa? Lemes kenyang atau lemes capek? Sabar. Tarikus sholati, orang yang meninggalkan sholat, yudha'afu lahul adabu li'afain. Orang yang meninggalkan sholat itu azabnya dikali lipat besok di hari kiamat. Orang yang meninggalkan sholat maka ancamannya nanti dia disiksa 2 kali lipatnya daripada orang yang tidak meninggalkan sholat. Idza rufi'atil luqbatu fi ilafihi qalat lahu. Dan juga dikatakan orang yang meninggalkan sholat. Kalau kalian tahu kawan-kawannya yang meninggalkan sholat, ini mohon disampaikan. Atau tetangga kalian, atau saudara kalian, keluarga kalian, ada yang meninggalkan sholat, ini disampaikan. Karena ini juga dakwah. Tadi sudah tahu kan, orang yang meninggalkan sholat, azabnya, siksaannya dikali 2, dilipat-lipatkan. Selanjutnya orang yang meninggalkan sholat, al-luqmatu ila fihi, ketika dia makan. Nah, di sini nanti kan berbuka makan. Mungkin ada yang tak puasa. Ada apa kita? Tuh. Dari Allah ya. Jadi orang yang meninggalkan puasa, orang yang meninggalkan sholat, ketika dia makan, suapannya itu disampaikan ke mulutnya, maka suapan itu berbicara. Seakan-akan hakikatnya dia berbicara, la'anakallahu ya aduwallah. Apa artinya? Allah melaknatmu wahai musuh Allah. Ketika makan, makanannya itu mencaci. Makanannya itu mencaci orang yang meninggalkan sholat. Dia bilang apa? Terlaknat kau wahai musuh Allah. Cuma kalau kita sekarang nggak kedengar suaranya. Kita makan ada suara. Tidak terdengar. Secara hakikatnya itu suapan tadi akan melaknat mulutnya, akan melaknat orang yang meninggalkan sholat ketika makan. Suapan tadi berkata juga, ta'kulu rizqallahi wa la tu'addi fara'idahu. Engkau makan
rezeki Allah, akan tetapi kamu tidak menjalankan kefarduan Allah, kewajiban Allah. Sampai dikatakan qati as-salati yatabarra'u min as-sawfi jasadi. Orang yang meninggalkan sholat, pakaian pun enggan berada di badannya. Nah, apa tadi? Orang yang meninggalkan sholat, pakaian, semua jenis pakaian, ya pakaian, baju, kemeja, telekung, celana, sarung, jubah, itu enggan, tak mau dia ada di badannya dipakai. Jadi katanya, dibilangnya laula an sakharani rabbi lakala qarartu minka qati'us salati. Kata pakaian tadi, kalaulah bukan karena Allah menundukkanku, si Pak Baju tadi bilang, kalaulah bukan karena Allah, intinya aku pasti akan lari darinya. Baju itu sama orang yang meninggalkan sholat pengen lari, nggak mau kawanannya. Dipakai dia, sebenarnya baju ini terpaksa dipakai orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia bukan karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baju pun lari, telekung pun lari. Seumpama Allah kasih kehendak, Allah kasih kekuatan itu sama baju, celana, jubah itu, dia kabur pasti jalan lari dia. Ada orang yang meninggalkan sholat, lari kabur gitu, jauh ya. Nah, coba kalau semuanya terjadi ya, kita pasti tiap hari tengok baju lari-lari sendiri, celana lari-lari sendiri gitu kan. Tapi tidak, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Selanjutnya, Qolan al-bait. Nah, sekarang bangunannya, ruangan, berkata. Tadi makanan berkata, kamu adalah musuh Allah, kamu terlaknat oleh Allah. Makanan ngomong. Habis itu baju bilang, kalau aku bukan karena ditundukkan Allah, aku pasti lari. Baju. Sekarang Qolan al-bait, ruangan berkata, ya kamar, masjid, kelas, gedung, semuanya, mall, semuanya. Dia berkata, la sahibakallah fi safarik wala khalafa fi idrik wala ada ila ahli salimah. Semuanya berkata jelek. Allah tidak akan menyertaimu di dalam bepergianmu. Coba ya. Wala khalafa fi idrik, dan tidak akan menuntunmu ketika kamu ada di alam kubur meninggal, dan tidak akan mengembalikanmu ke keluargamu dalam keadaan selamat. Jadi rumah itu akan nolong ketika dia keluar. Kalau dia keluar dia, maka rumah itu seakan-akan bilang, udahlah mati lalu, kalau bisa balik-balik, enggak hidup lagi. Itu rumah itu ngomong sama orang yang meninggalkan sholat. Kalau sekarang kan nggak ada dengar, cuma ini dibilang. Karena sholat mal'unun fi hayati wa ba'da mamati. Orang yang meninggalkan sholat itu terlaknat hidupnya dan matinya. Coba. Jadi orang yang meninggalkan sholat sudah dilaknat hidup, dia hidup sudah kena laknat, mati pun kena laknat juga. Ya Allah, sampai dikatakan orang yang meninggalkan sholat, pernah kemarin dijelaskan, adalah orang yang tidak punya agama. Malah di sini dikatakan yamutu yahudiyan wa yub'atsu nasraniyan. Orang yang meninggalkan sholat, nanti ketika dia meninggal,
ketika dia meninggal, kalau memang dia belum tobat, maka matinya itu dikatakan orang Yahudi. Maka dia meninggalnya dalam keadaan menjadi orang Yahudi. Ketika dibangkitkan di hari pembangkitan nanti, dia dibangkitkan dalam keadaan kondisinya seperti orang Nasrani. Ini siapa ini? Untuk siapa dicap orang seperti ini? Orang yang meninggalkan sholat. Kemarin dikatakan orang meninggalkan sholat tak punya agama, la dina lahu. Jadi katakan orang yang meninggalkan sholat matinya ketika mati. Ketika mati dia menjadi orang Yahudi, dan ketika dibangkitkan kembali dia menjadi orang Nasrani. Pokoknya ditempatkan di tempat yang paling jelek, ya apapun namanya, itu dibilangnya bahwa orang yang meninggalkan sholat itu semua yang ada di sekitarnya itu benci sama dia. Itulah makanya. Maka jangan kalian tinggalkan sholat. Dikatakan juga qala al-Imam Asy-Sya'rani fil 'Uqudi an-nubayyin li tariki as-salati min al-falahi wal 'amal sa'ir al-juhal ma ja'a fi fadli salawat al-khamsi wa fadli ma yuwafiqu 'alayhinna kama akkada Allah wa rasuluhu wa qad aqbala dhalika ghalibul fuqara. Dibilang di sini dikatakan dengan keterangan gampangnya, intinya apa? Intinya seperti sama. Katakan orang yang meninggalkan sholat, intinya adalah jangan kalian kawani. Yukhalitu tariqus sholati min waladin wa khadimin wa sahibin wa ghairihim wa yaqulu ma'ahu. Orang yang meninggalkan sholat jangan dikawani. Kalau kalian dekat sama orang yang meninggalkan sholat, maka kalian sepantasnya untuk menasehati. Ya, menasehati. Kama fil hadis di sini dikatakan, fa innaka dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bil ilmi. Orang yang tidak tahu tentang kewajiban sholat dan dia tetap meninggalkan sholat karena ketidaktahuannya, maka kita sebagai orang yang tahu harus memberi tahunan. Kalau kalian tahu, maka harus kalian kasih tahu tentang kewajiban sholat. Aja kamera. Senyum nyala sedikit. Ya, kameramen gajinya ditambah. Katanya. Gawat. Difokuskan kalau. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu harus dikasih tahu, dikasih paham. Karena salah satu dari anna kullaman arafa syai'an min ahkam syariah, termasuk dari orang yang tahu
tapi adik kalian atau abang kalian tak sholat, kalian biarin, ya, kalian biarin, maka kalian termasuk dari orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Nah, apapun, di tempat apapun kalian berjumpa dengan orang yang meninggalkan sholat, maka dikasih tahu, diarahkan. Selanjutnya ar-risalatu tsaniyah fi fadli sholatil jamaah mutlaqan fima yata'allaqu bi tasbihatis subuh wa tarasi fiha. Risalah yang kedua tentang keutamaan sholat berjamaah secara mutlak. Sholat berjamaah fima yata'allaqu bi tasbihatis subuh, dan hal-hal yang berkaitan dengannya berupa tasbihatis subuh. Apa tasbihatis subuh? Biasanya imam ngomongnya sawu sufufakum fa inna tasbihatas subuh min iqamatis shalah. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, sawu sufufakum fa inna tasbihatas safi min tamamis shalah. Itu kan kapan biasanya dibaca imam. Sawu sufufakum, luruskan barisan. Jadi yang berkaitan dengan sholat berjamaah yaitu meluruskan barisan. Wat tarasi fiha, itu merapatkan barisan. Jadi jangan renggang-renggang, jangan satu sini habis agak jarak, berjarak lagi situ, habis itu. Ini ada penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta pertolonganlah kalian bis-sabri, dengan kesabaran, was-sholati, dan sholat. Wa innaha lakabiratun, karena itu adalah sungguh besar, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kalian minta pertolongan, kalau kalian ingin hidup enak, hidup nyaman, maka sholatlah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi bi khamsin wa 20 darajah. Orang yang sholat berjamaah itu lebih unggul daripada sholat sendiri. Sebanding dengan apa? Bi khamsin wa 20. Bi khamsin, khamsin berapa khamsin? 20 darajatan, derajat, selisih 25 derajat. Jadi riwayat pertama 25 derajat. Wafir riwayatin, dalam riwayat yang lain bisa baik sab'un 7 wa 20, berarti bisa 20 derajat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi shalah ay jama'ah illa istahwadha alaihi syaitan. Ma min salasatin, tidak ada dari 3 tempat di qaryatin, dalam desa, aw badwin, atau dalam perkampungan, la tuqamu fihi shalah, yang tidak didirikan sholat, artinya tidak dilaksanakan sholat secara berjamaah, illa stahwadha alaihi syaitan, kecuali kampung atau desa, kota tersebut akan dikuasai oleh setan. Maka ada yang mengatakan hukum sholat jamaah satu kampung itu, ada yang mengatakan wajib, fardu ain.
Satu kampung ditembung, semuanya ditembung kok gak ada yang sholat berjamaah, itu satu kampung tembung itu kena dosa. Ada yang mengatakan begitu. Kalau dia mengatakan qaul sholat berjamaah hukumnya wajib fardu ain. Cuma yang kita bacakan tidak, hukum sholat fardu atau hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan juga fardu kifayah. Karena saking pentingnya ini, kamu harus ada di kampung itu harus ada satu tempat, di rumah, di musola, di masjid, yang mana dia sholatnya berjamaah. Kalau nggak berjamaah, nanti desa rumah tersebut akan dikuasai oleh setan, akan didominasi oleh setan. Maka fa'alika bil jamaah, hendaknya kalian berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu, ini, karena sesungguhnya serigala itu makan kambing. Bukan makan kambing di sini nyati kambing, tidak. Maksudnya menerkam kambing yang sedang sendirian. Kalau kambingnya banyak rame-rame, itu serigala nggak mau nangkap. Nah ini nggak tahu sebetulnya seperti itu enggak. Tanya sama serigalanya. Serigala dikatakan akan memakan, menerkam kambing yang sendirian. Makanya tetaplah berjalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan orang yang buruk al-jaba'u bil-jaba' wal kufru wan nifaq, termasuk orang yang buruk dan orang yang kufur nifaq, muncul sifat munafiknya adalah man sami'a munadiyallah, orang yang meninggal, orang yang mendengarkan seruan Allah, dia dengar azan, ila sholati fala yujibu, kemudian dia tidak menjawab. Nah ini juga salah satunya. Salah satu dari tanda akan diadakan berjamaah adalah adanya azan. Ketika azan itu diharuskan dijawab. Ketika ada orang dengar azan tidak menjawab, maka dia adalah salah satu tanda ada kekufuran di hatinya, ada kemunafikan di hatinya. Maka kalau dengar azan jangan ngobrol, dijawab. Kalau memang penting, ini perkataan hukum pendapat yang lain. Kalau memang kondisinya penting kalian dengar azan, ya dengan azan, maka boleh kalian azan sendiri. Ini rupanya. Seumpama kalian lagi di dalam kelas belajar, atau mungkin lagi fokus rapat kerja, dengar azan. Kalau kalian nunggu azan yang di luar lama, lama kalian. Padahal rapatnya pengennya cepat-cepat. Maka solusinya oleh ulama adalah azan sendiri di ruang kelas. Dengan azannya cepat. Kalau orang di luar kan kalau azan kan panjang-panjang. Sama azan panjang. Dia azan sampai 1 jam. Allah. Ya Bu, 5 menit bar. Kalau nunggu azan di luar kelamaan, maka boleh caranya itu azan sendiri di ruangan itu. Maka ada satu ruangan ini. Dengar suara azan di luar, boleh di situ nanti satu ruangan azan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh azan sendiri, kita akhirnya tidak menjawab azan yang di luar, karena sudah ada yang ada itu. Kalau memang terpaksa atau sendiri juga nggak apa-apa. Kita lagi ngobrol dengan azan, nunggu azan ini lama, azan sendiri. Ada
ada sendiri selesai. Barulah ngobrol lagi. Ya harus menjawab kan? Boleh seperti itu. Tapi kalau tidak demikian, maka ketika dengar azan, soal memang dia kondisinya tidak kondisi lagi kerja atau apa, lagi longgar, bisa dia berjamaah, maka ketika mendengar azan, maka dia dijawab. Kalau ada di masjid, dijawab. Sudah di masjid, sudah siap-siap sholat, udah pakai baju, udah buat jubah, udah pakai teleskop, di masjid ada orang yang lagi ngobrol dia. Inilah yang dimaksud. Orang yang demikian berarti ada tanda-tanda kemunafikan. Ini namanya catwalk. Cat itu, walk itu adalah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum bil jamaah wal 'amma fil masjid wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida faridun sahihan falam yujib fala sholata lahu. Nah, ini pentingnya kalian kalau dengar azan jawab. Apa dikatakan? Orang yang mendengarkan azan dalam kondisi dia lagi luang, sohihan dia kondisinya lagi sehat, falam yujib, kemudian dia tidak mau menjawabnya, fala sholat lahu, maka tidak ada sholat bagi maka pahala sholatnya akan dikurangi. Orang yang ketika dia sholat berjamaah tapi dia waktu azan tidak mau menjawab. Makanya hati-hati ketika kalian dengar azan, biar pahalanya lengkap, biar pahalanya banyak, maka jawablah azan tersebut. Dikatakan juga waqala Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan nida, dengarkan azan, falam yamna'hu, kemudian tidak terhalang untuk mengikutinya, karena azan kan, kalau azannya Allahu Akbar, jawabnya apa? Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ungkapannya kan diikuti. Azan si muadzin ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian Allahu Akbar. Muadzin ngomong asyhadu an la ilaha illallah, kalian asyhadu. Muadzinnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalian. Karena kebanyakan lafaznya itu ada mengikuti, maka jadi dikatakan barang siapa yang mendengarkan azan walam yamna'hu min ittiba'i, dan tidak terhalang untuk mengikutinya ungkapan tadi atau menjawab azan, dan tidak ada udzur, walam yamna'hu min ittiba'i udzrun, tidak ada udzur untuk mengikutinya, lam tuqbal sholat, maka sholatnya tidak diterima. Orang azan gak kalian jawab, terus tiba-tiba kalian ikut sholat berjamaah, sholat kalian tidak diterima. Kata siapa? Kata Rasulullah. Sholatnya tidak diterima, hanya sekedar kalian menjalankan kewajiban. Yang penting gugur kewajiban, tapi sholatnya diterima atau tidak, nah ini. Kata Rasulullah, kalau dia waktu azan tak jawab, tak ada audur yang mengikuti untuk kalian menjawab azan, maka sholatnya tidak diterima. Nah, padahal kalian sholat itu penuh dengan perjuangan. Sholat itu penuh dengan perjuangan sangat-sangat kuat, penuh dengan kesabaran. Nah, tadi kan ada dikatakan wasta'inu bis-sabri, sampai digabungkan antara as-sabri wa sholat, sabar dengan sholat. Coba di ayat Al-Quran tadi kan didampingkan dua kalimat dengan kesabaran dan dengan sholat. Karena kedua ini
penting untuk meningkatkan iman. Karena kata Rasulullah SAW apa semalam yang pernah kajian waktu maghrib, as-sabru nisful iman. As-sabru nisful iman. Tahan, kalau dalam arti bahasa al-habsu, ya, sabar dalam arti luar adalah al-habsu atau artinya tahan, tertahan, betul-betul tertahan. Maka dia termasuk sabar, ya. Orang yang sabar itu nisful iman, separuh dari iman. Ya kan? Ya, itu kajian tahu. Jadi as-sabru nisful iman. Orang yang sabar itu dia separuh dari iman. Orang yang kalau sudah separuh dari imannya berarti cukup kali dengan sabar tadi, sudah kuat seharusnya imannya. Makanya orang yang bisa sholat itu jauh lebih kuat imannya daripada orang yang tidak bisa sholat, sekalipun fisiknya nampaknya lebih kuat. Ini benar ya? Dengar, yang membedakan kuatnya dia sholat, kuatnya dia beribadah adalah kadar iman. Buktinya banyak. Malam sholat di belakang, ada badannya kuat, dengerin. Badannya kuat, sehat. Kalau main bola 2 jam sanggup, main voli 4 jam sanggup, main bulu tangkis sampai jam 12 sanggup dia. Tapi sholat tarawih 20 rakaat tak sanggup. Duduk dia macam kakek-kakek di belakang. Ada itu semalam anak Ali ya, kisi-kisinya udah kasih tahu. Sampai enggak khusus. Sholat tarawih 20 rakaat. Ditempuh kurang lebih, aduh, anak apa? Tarawih 20 rakaat. 3-nya nah, itu ditempuh cuma kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Itu pun santai sholatnya, nggak terlalu terburu-buru. Sholatnya santai. Tapi ada yang udah jadi kakek-kakek, duduk dia di bawah kipas sambil merenung. Ya Allah, aku minta rezeki yang banyak ya Allah. Tak sholatnya. Aku minta rezeki yang banyak ya Allah. Istri solehah, harta berlimpah, kekayaan di mana-mana, mobil banyak. Tak sholat. Tapi dia merenung di bawah kipas. Nah, itu. Badannya sehat. Sehat, dia sanggup berdiri, sanggup loncat, sanggup jadi Spiderman. Tahu kan Spiderman? Spiderman, trik keluar apa? Jari dia keluar sarung. Nah, gitu. Kalian nggak tahu di belakang Spiderman? Gini dia sarung memanjang ke tembok. Biasanya kalau Spiderman yang ini kan keluar dari ini ya, keluar sarung terbang dia. Nah, iya, Rea. Sakit dia terbang. Begitu ya. Dia seperti itu sanggup. Cabut jauh-jauh sanggup. Tadi disuruh sholat sunnah ba'diyah, sholat ba'diyah. Ini enggak ada. Dengan cara apa tadi? Sabar. Sabar itu apa? Tahan. Dengan cara dipaksa, sholat dipaksa. Sholat tadi, sholat sunnah, sholat tarawih dipaksa. Nah, orang yang bisa itu adalah dengan kadar iman. Maka betul dikatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Nah, sudah letaknya di situ. Habis itu ada Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu nisful sabri alaika. As-sawmu nisful sabri. Puasa yang kita lakukan, kalian sudah sholat, kalian sudah tidak dari untuk sabar. Dikatakan juga as-sawmu
katakan di luar, kalau dia sholat di kampungnya, sholat di masjid, di musola itu kuat itu. 8 rakaat lama-lama ini. Termasuk apa? Buya kita. Biasa kali Akbar. Sholat terawih di umur 80 tahun, masih kuat 20 rakaat. Buya 80 tahunan umurnya, sholat terawih 20 rakaat sehari. Tanyakan kalian itu masih muda, tulangnya kuat, sholat terawih saja udah semalam ada sholat bersandar pula diam. Apa perlu dikasih tongkat? Yang kakek-kakek siapa? Gitu. Apa perlu dikasih kursi? Sholatnya pakai kursi gitu. Kata orang apa? Oh. Maka ini contoh nyata bahwa sanggupnya dia beribadah itu bukan karena fisiknya, tapi karena imannya. Seberapa kuat dia imannya, maka dia sanggup sholat berjam-jam, zikir berjam-jam. Maksud kalian kan? Kalau sholat tarawih apa bersandar dulu atau ada yang tiduran? Alhamdulillah. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah apa tadi? Bahwa kuatnya kita untuk beribadah, baik ibadah itu dengan cara berpuasa, dengan cara berzikir, tadarus Al-Quran, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, sholat sunnah rawatib adalah kadar iman. Maka kalian bisa lihat, bisa kalian dipertimbangkan sendiri. Kalau nanti ada kawan kalian sholat sunnah tarawih masih duduk-duduk, tak lengkap dia dapat 20 rakaat, berarti tandanya imannya orang tua. Maksudnya imannya itu kayak orang tua. Tapi orang tua ada yang imannya kayak orang muda. Itu maksudnya. Maksudnya imannya tipis. Imannya tipis yang menyebabkan dia sholat sunnah tak sanggup. Sholat tarawih 20 rakaat tak sanggup. Maka itu adalah iman. Yang iman inilah yang harus dijaga. Wallahu a'lam.